channel dari Sendri. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap diberikan rezeki yang banyak. Dan di video kali ini saya mau ngajak teman-teman untuk ke Java Aquatic. Ini salah satu toko ikan hias yang berada di Jalan Ciledug Raya ya. Ciledug Raya itu masuk Jakarta Selatan atau Tangerang nih, saya kurang tahu juga nih. Tapi kayaknya sih udah dekat-dekat ke Jakarta Selatan deh gitu. Nah, kebetulan di Java Aquatic itu koleksinya lumayan banyak ya. Koleksinya saya dapat info sih koleksinya mulai dari ikan hiasnya, lalu terumbu karangnya, tapi juga ada dia khusus juga bikin untuk aquascape di air, aquascape air fresh ya, atau air tawar ya. Dan selain itu juga saya dapat informasi juga koleksi terumbu karangnya juga itu lumayan bagus-bagus dan memang yang agak jarang di pasaran gitu kan. Nah, kalau teman penasaran dengan koleksi Java Aquatic, ikuti terus video ini. Dan tapi sebelum mengikuti video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dong, dan tekan tombol loncengnya, serta jangan lupa like dan share juga gitu, biar semangat nih bikin videonya nih gitu. Dan kasih komentar dong teman-teman kalau udah nonton, supaya channel saya ini makin berkembang dan bisa berguna buat teman-teman semua. Oke, ikuti terus video ini, yuk. Oke teman-teman, saya sudah sampai di Java Aquatic ya. Ini salah satu toko ikan hias, tapi saya nyebutnya sih bukan toko, ini kayak mall ya. Ini mall ikan hias air laut dan aquascape juga. Dan karena ini lumayan lengkap juga, saya dapat infonya ya. Oke, penasaran pengen lihat mall ikan hiasnya, ikan hias air lautnya? Ayo ikut ke saya yuk. Oke teman-teman, ini suasana di dalam Java Marine ya. Ini saya lihat ini lumayan koleksinya nih, bagus-bagus terumbu karangnya. Dan ini salah satu akuarium displaynya ya. Ini saya lihat ini karangnya ada karang babut, ada ada karang kuku, ini bagus-bagus semua. Dan ikan-ikannya juga sehat semua. Nih ikan ini letter 6, itu ada keranjang Bali. Lalu ini ada ikan ini nih apa namanya, capungan wanggai. Nah itu ada animo yang kecil. Dan memang ini khusus apa namanya untuk displaynya. Oke, teman-teman, ini saya sudah jumpa dengan Mas Steven, pemilik Java Marine. Mas Steven, apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah baik. Mas, kalau lihat ini kan koleksinya tadi juara-juara banget ya, dari luar juga tadi ada hiu, terus ada ngelihat terumbu karang juga bagus-bagus banget gitu kan. Dan saya juga baru ngeliat koleksinya ini juga mantap-mantap. Iya, Mas, ini mulai usaha ini dari kapan Mas?
Mulai usahanya tahun berapa ya? Dulu kita mulai di Cengkareng. Di Cengkareng, oh di Cengkareng? Di perikanan Cengkareng. Oh. Saya lupa tahun berapa, 4 atau 5 tahun lalu. 5 tahun lalu ya, ya. Terus, iya. Sekitar 2016 iya. ya. Lalu buka di sini ya, gitu ya. Terus ke Green Lake dulu. Ke Green Lake dulu ya, Green Lake. Dari Green Lake baru 2020 kita pindah ke Ciledug. Iya ya. Nah ini kalau lihat koleksinya apa aja sih Mas? Aku panggil Mas nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Koleksinya apa aja yang ada di sini? Kalau koleksi ikan sih Botana. Iya Botana ya. Terus ada beberapa Angel. Angel ya. Ya. Ada. Nah ini ada Lepiama, Tersik ya. Ini juga ada. Nah ini nih yang agak rare nih. Apa? Nah kalau ini titipan orang nih. Ya, ini Nemo Breeding. Nemo Breeding ini. Oh breeding ya. Ini terus ada. Apa yang masuknya saya juga lupa. Ini apa? Yellow Tank. Yellow Tank ya, Yellow Tank. Lupa ya. Terus ada Angel Kennedy. Terus capungan nih kayak capungan. Ya, ini capungan hitam nih. Capungan hitam ya? Saya juga baru tahu lah ada capungan hitam. Tahu saya capungan tuh ada dua, capungan Wanggai sama capungannya dari Pulau Seribu itu aja. Ini baru tahu dia ada capungan hitam. Capungan hitam. Iya. Saya juga baru tahu sih. Ini Kanjang Bali ya? Kanjang Bali. Kanjang Bali ya. Iya. Ada kakao. Wah ini kakao nih bagus. Ini kakao Palu. Ini kakao Kendari. Kendari ya. Oh bagus nih kakaonya ya. Ini dari Kendari sama Palu ya. Iya. Oh enggak, kalau biasanya kan kalau yang lain dari Banyuwangi gitu atau Bali ya. Iya. Terus banyak lagi kosong. Banyak banget lagi kosongnya. Letter stick-nya ya. KPBH. Ini baru ada KPBH nih. Kalau saya jualan. KPBH ini Botana Api. Botana Api ya. Nah ini capungan yang banget. Nah, Wanggai apa? Capungan Wanggai ya? Ya. Iya. Terus udah, stok ikan lagi nggak banyak. Iya. Biasanya ikan datangnya tiap hari apa ya? Nggak tentu, cuman besok lusa baru datang ya? lagi sih. Nah ini kalau lihat kan ininya juara-juara nih Mas. Apa terumbu karangnya? Ini kan jenis-jenis ini otak. Iya, apa? Jenis apa? Acan ya? Acan. Oh, acan. Terus ini acan Aussie kayak gini-gini kan. Ini kayak mother koloninya kita frek. Ini kayak gini, mother koloni kita frek jadi kecil-kecil, dua mata. Oh, ini sekarang ternak juga ya di sini ya? Ya, ini kita cobain buat ya nyoba-nyoba lah ya. Nyoba-nyoba. Iya. Dan ini kan bukan ini Mas Steven, ini kan bukan di alamnya tapi ternak dalam apa ini kan dalam bentuk buatan seperti ini. Tingkat keberhasilannya gimana Mas? Sebenarnya kalau misalnya apa ya, kebutuhan dia cukup, kayak lampunya dia cukup, kebutuhan sinarnya udah cukup ya. Terus kebutuhan kalsium base elemennya ya, kalsium, magnesium ya. Cukup, makanannya juga kita kasih udah cukup. Sebenarnya nggak ada masalah, bisa aja. Oh, jadi dipotong dulu terus dibiarkan itu nanti bisa besar deh sendiri ya? Iya, kayak bisa ini besar. Dia udah ini matanya jadi kayak ini ya contohnya ya. Iya. Dia indukannya tuh mana ya? Saya lupa deh, indukannya ada salah satu lah. Iya, contohnya ini deh. Iya, ini, contohnya ini indukannya, matanya dia sebesar ini. Nah, giliran dia udah dipotong, matanya jadi lebih besar daripada yang saat dia masih koloni. Dan usaha untuk menternakan ini sudah berapa lama, Mas? Nah, ini sejak kita sejak di perikanan sih udah mulai ya, udah mulai coba gitu. Ya. Nah, kalau lampunya sendiri pakai lampu apa Mas ini Mas? Ini kita pakai yang ini Red Sea Reflect 90 ya. Ini 90 watt, kita pakai 6 biji. 6 biji itu cukup ya. Ya 90 kali 6 deh. Kali 6 ya. Kalau yang ke sana kita pakai kesil. Iya. Mas, ini kan banyak teman-teman nanya untuk kebanyakan mereka kadang-kadang nyerah nih untuk melihara terumbu karang lah. Itu emang paling susah kadang-kadang mereka fish only dengan terumbu karang. Tipsnya seperti apa Mas? Ini harus tanya masternya nih. Kalau saya kan cuma hobi doang. Sebenarnya apa ya? Kalau untuk tipsnya
cari dulu ikannya, yang penting dia nggak usil sama koral. Oh iya, itu nomor satu sih. Iya, itu nomor satu. Terus kita harus tentuin kita mau mainnya lebih banyak ke koralnya atau ikannya. Biasanya, ya. Kalau yang udah biasa kita ketemu sama orang-orang baik hobis maupun customer yang cuma apa ya, penikmat kita bilangnya. Iya. Dia pengen sama-sama banyak tuh. Jadi mau koralnya banyak, ikannya juga banyak. Nah, itu yang kita agak susah. Yang kadang salahnya. Kita agak susah. Jadi kita harus pilih. Mungkin hitungannya kalau menurut saya sih 70-30% ya. 70-30, jadi koralnya 70, ikannya 30. Ikannya 30%. Ikan mah cuma kayak pemanis aja lah. Pemanis aja kalau main koral ya. Nah itu kan ada jenis ikan yang suka makan koral tuh. Kalau pengalaman Mas Steven, jenis ikan apa aja biasanya? Udah pasti kepe. Kepe ya. Butterfly fish itu udah kita nggak bisa lah. Terus udah gitu angel fish. Angel, tapi nggak semua koral kayaknya angel ya? Iya. Angel tuh lebih suka kayak zoa, dia suka banget. Terus, zoa ya. Beberapa yang berdaging ya, mungkin kayak karang kotak atau ya model kayak gitulah. Ini model-model kayak acan gini juga dia suka banget ya dia. Kadang-kadang. Takutnya usil juga. Dan ini koralnya ini kebanyakan dari mana Mas? Dari luar negeri atau dari Indonesia? Campur ya? Campur. Kebetulan kalau yang kita ini dari dia dari Aussie. Dari Australia. Aussie. Australia. Itu memang pengirimannya apa setiap hari apa seminggu sekali atau bulan? Jadi dulu kita beli sama ada temen sesama river ya. Jadi dia punya, terus udah gitu kita coba beli makin gede, terus kita potong-potong lagi, kita jadiin indukan aja. Jadi berkembang. Nah berarti kalau misalnya kita beli nih dari sini yang kecil gini, terus kalau memang perawatannya bagus, memang dia akan bisa itu nanti ya? Betul. Makin lama makin banyak kok. Banyak ya? Makin banyak matanya. Oke Mas Steven, kita sekarang ke tank yang kedua ya. Kedua ini lihat banyak koralnya. Nah ini kan ada cendol nih. Ini cendol hijau ini termasuk agak jarang ini. Ini berapa nih Mas harganya cendol hijau ini? Cendol hijau kita jual di sini 200 sampai 250. Rata-rata 200-an lah. 250 ya. Oh ya standar. Ini yang karang babut ini yang segini loh. Kalau babut itu sekitar berapa ya? Saya lupa. 300-an ya. 300-an ya. 300-an. Nah ini ada karang kuku yang cukup aneh nih Mas. Saya baru tahu ini karang kuku yang coklat itu tuh. Itu berapa nih itu? Itu, ini punya orang sih sebetulnya. Punya orang ya? Iya, jadi dulu kita jual berapa ya? 120 atau 150. Cuman dia udah dipelihara, udah 1 tahun. Tanknya dibongkar, dia titipin sini. Nah ini kan ada batu hijau nih. Ini batu hijau ya? Iya. Ini apeo yang hijau. Apeo ya? Oh kayak batu hijau ya? Apeo koral ya? Yang sebelahnya batu hiu merah. Batu hiu merah ya. Nah itu batu hiu. Nah ini koleksi termasuk agak rare nih, batu hiu merah nih, agak jarang nih. Nah ini punya dari mana Mas yang ini? Kalau yang, kalau asalnya saya kurang tahu lah. Dari Indonesia ya tapi ya? Tapi Indonesia semua ya. Iya. Kalau saya bilang sih yang batu hiu merah dari Sulawesi ya. Sulawesi ya, iya dari Kendari atau dari. Nah yang belakang itu Mas, itu apa namanya? Apeo juga. Apeo juga ya. Itu apeo. Iya. Apeo tuh beda kan, ngebedain antara apeo dengan batu hiu apa Mas? Caranya nih? Biasanya di bunganya. Kalau apeo itu bunganya agak apa ya, pendek-pendek dia punya gitu. Itu kelopaknya. Nah kalau borneo kelopaknya rada panjang-panjang. Dan ini nih kalau ini apa namanya? Ini karang anemon. Karang anemon warnanya beda-beda banget ini. Ini warna hijau, ada warna ini benar-benar juga. Iya. Ini jujur Mas, ini kok saya baru lihat koleksi yang apa? Yang koralnya kayak gini gitu kan. Udah banyak klinik-klinik dah. Iya. Nah, jadi ini penampungan ikan di tempatnya Mas Steve ya. Ini biasanya kalau tampungan dulu Mas ya. Itu biasanya berapa hari setelah ikan datang taruh sini biasanya? Biasanya tergantung ikan. Kita mulai dari 3 hari sampai 1 minggu ya. Kalau misalnya 3 hari dia udah aktif, kelihatan berenangnya bagus. Iya, baru udah oke, udah mau makan, biasanya baru kita pindah keluar. Nah, jadi kalau penerimaan kita taruh sini. Iya, Sebenarnya ini juga ada rumah sakit. Rumah sakit ya, rumah sakit ikan. Belum beres.
Belum beres atau ikannya belum ada yang sakit? Belum beres ya. Nah, ini kan kadang-kadang Mas, kita kan kalau kiriman ikan kadang-kadang ya kita paham lah biasanya dari sana kan kadang sehat nggak sehat gitu kan. Nah itu baiknya membeli ikan tuh ketika ikan baru datang atau memang sudah lama dulu atau memang yang kira-kira gimana nih? Kalau saya sih mendingan yang udah sehat, yang udah mau makan sih ya. Yang mau makan ya, yang penting udah makan pelet ya. Masih stres ya. Nah itu gampang stres, pasti gampang mati deh. Iya, ya. Belum tentu dia mau makan, keburu mati duluan sebelum dia mau makan. Iya. Kalau kendala yang paling ini Mas, ikan yang datang dari luar Jawa ke sini gitu kan, kebanyakan seperti apa sih misalnya? Apakah ketika datang itu ikannya kebanyakan udah agak udah agak sakit atau apa gitu kan? Itu kondisi itu sering banget nggak lihat itu? Apa ya, ada aja sih kalau misalnya kayak gitu, apalagi kalau pengiriman jauh kan biasanya ikan stres ya itu ya. Dalam plastik. Dia cuma tahan sekitar 1 harian lah ya. 1 harian ya. 1 harian. Di situ pH oksigen levelnya udah mulai turun, pH-nya udah mulai drop. Nah, itu kita pelan-pelan kita pelan-pelan aklimasiin dia, balikin lagi ke pH yang normal. Terus ke suhu yang normal lagi. Biasanya kita kasih kayak gini. Iya, oh itu Amgard ya. Jadi kita kasih Amgard dari scan untuk buang amonianya, terus kita pakai ada sini, API. Oh, ini. Nah, biasanya kita treatment dulu pakai ini. Oh iya pakai treatment. Ini pernah juga sih waktu itu. Ini buat buang yang satu untuk bakteri, bakteri ya. Terus yang satu lagi buat bersihin jamurnya, kita pakai dia. Iya. Terus kita biarin dulu aklimasi sampai dia kira-kira udah segar. Nah, boleh deh itu. Oke, siap. Mas, ini untuk sistem filtrasi di sini ini seperti apa sih ininya? Ini sumpah ini saya baru tahu ada skimmer kayak gini. Ini untuk semua ini ya? Nah, ini buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya? Kita pakai gede. Jadi kalau misalnya ikan memang kenapa kita pakai gede? Karena ikan itu semakin banyak makan dia akan semakin sehat. Makin sehat ya. Cuman biasanya kita kalau misalnya punya akuarium, kita pasti takar makanannya dia sehari sekali, sehari 2 kali. Karena takut kita kotorin airnya. Daripada kita kotorin airnya, ikannya jadi sedikit. Mendingan kita digedein di skimmernya ya. Karena semakin banyak ikan makan, imun sistemnya si ikan pun naik. Jadi dia lebih kebal terhadap penyakit sih, sebetulnya itu gunanya. Tuh teman-teman banyak ilmunya tuh. Kalau main kesini gedein aja. Gedein itu ya. Gedein skimmernya gedein. Ya cuma kan memang kalau teman-teman kebanyakan kan ada yang budget low budget lah kalau ikan dasar laut. Cuma memang berarti kalau skimmer yang standar ikannya mesti nggak perlu banyak ya. Gitu ya, gitu. Ya kita ke sebelah lagi Mas sama yang itu ya. Nah ini nyampe ke mallnya nih. Kalau tadi bilang ini mallnya, Mas di mallnya ini siap ada apa aja Mas ininya, apa peralatannya atau apa ini? Kalau untuk marin sih ada kayak aditifnya ada, skimmer, garamnya, lampunya, apa ya? Apa lagi ya? Ada pompanya ya. Banyak sih. Ini juga nih, nah ini kan produk apa ini buat ini kayak apa dosingnya ya apa? Iya. Dosingnya ya dari kalsium, magnesium. Iya. Ini yang kebutuhannya lebih ke koral sih. Ke koral ya. Base elemennya buat koral terus udah gitu. Nah ini yang paling penting ya. Paling laku. Ini makanan koral. Koral. Ya, ini baru datang nih, kebetulan pas hari ini baru datang. Itu apa namanya nih? Ini Coral Reef Energy Plus. Reef Energy Plus ya. Ini AB Plus. AB Plus ya. Dia ini buat makanan koral plus buat naikin warna koral. Warna karena koral dia udah ada vitaminnya, ada amino acid dan lain-lain. Iya. Nah, itu berapa Mas gitu harganya tuh? Ini harganya sekitar berapa ya? 300 sampai 400. Oh iya sama kayak abis Cam juga segitu juga sih bentuknya. Dan emang kalau misalnya kita piara koral memang harus lengkap ini ya. Nah, ini pemberian makanannya atau dosingnya itu berapa kali seminggu atau gimana Mas?
Nah, ada aturannya nggak tuh? Harus jangan sampai kurang, jangan sampai lebih. Nah, kita cari tahu berapa pasnya kebutuhan koral. Jadi sebenarnya sekarang udah banyak sih resep-resep untuk berapa sih kebutuhan parameter air yang bagus buat main koral LPS, SPS. Ya. Nah, itu mau nggak mau kita harus cek sih parameter air. Kalau misalnya kita nggak tahu apa isi parameter air kita, ya main koral nggak bakal bisa bagus. Nggak bakal bisa bagus ya. Nggak bakal bisa bagus. Jadi kalau misalnya kalsiumnya kurang, ya kita harus isi kalsiumnya berapa kebutuhannya. Jadi semakin banyak koralnya, makin banyak akan semakin tinggi. Sebetulnya itu sih. Mas, kalau kan ada yang main kebanyakan dari customer ini main di LPS atau SPS atau apa gabungan mereka kebanyakan untuk koralnya? Ada beberapa yang SPS, LPS, ada fish only juga ada. Cuman sih mostly yang lebih ini kalau untuk pemula biasanya di fish only sama LPS ya. LPS ya, lebih mudah ya itu ya. Sebenarnya menurut saya justru nggak mudah juga di LPS karena LPS tuh maunya setengah-setengah airnya, maksudnya setengah bersih, setengah kotor gitu. Kalau SPS kan lebih bersih. Sebenarnya kita lebih gampang nyiptain air yang bersih atau mau jelek sekalian airnya. Cuma kalau LPS kan mainnya di tengah-tengah kan. Bang. Cuman kalau kita mau bersihin air biasanya alatnya, equipmentnya itu lebih banyak sih. Ini kan selain tank marine juga kan ada untuk fresh waternya juga ya. Ini kan ini ada aquascape-nya. Nah, ini kalau di sini akan menerima setting aquascape atau emang nggak? Ya, ada. Nah, ini kebetulan ada yang pegang aquascape-nya James. Oh, nah Om James. Kalau aquascape dia lebih. Nih Om James nih. Nah, ini untuk dalam pembuatan aquascape tuh apa sih Mas yang perlu disiapkan, maksudnya yang biar bagus? Kebanyakan orang tuh gagal di tanamannya, apalagi tanaman seperti ini nih. Yang pasti itu adalah lampu yang bagus. Lampu yang bagus ya. Sesuai. Kemudian suhu air. Jadi yang banyak orang lupa itu bahwa dia lampunya pun udah bagus, aqua udah bagus. Mungkin standarnya ada yang pakai pasir, ada yang pakai pupuk basah, ada yang pakai soil. Semua nggak salah, semua ada caranya. Tapi yang jadi masalah adalah orang lupa bahwa tanaman itu butuh air yang dingin. Oh, suhunya minimal sekitar 27 derajat. 27 derajat. Oh, hampir sama kayak akuarium air laut juga ya, sama ya. Karena apa? Karena kalau dia terlalu panas, tanamannya pun jadinya leleh. Itu yang banyak orang lupa di situ. Mas, untuk yang ukuran segini nih, dengan bagus segini nih, ini setting ini berapa lah ini? Kurang lebih sekitar 9 sampai 10 juta. 9-10 juta ya? Iya, untuk ukuran sekitar 20 cm ya. Emang beda kalau aquascape ya. Mas, ini kan kemarin tuh saya sempat gagal tuh untuk piara predator ya, karena kan predator laut ternyata tuh ada kendala, ternyata kalau pakai makanan hidup tuh jadi lebih amonaknya lebih tinggi, lebih kotor. Nah, cara ngatasi seperti apa Mas? Ini bisa bersih kayak gini nih. Sebenarnya yang buat ngambil amonianya kan cuman skimmer sama bakteri. Iya. Disiapin aja flow-nya yang bagus.
Volumenya. Flow-nya bagus. Flow-nya bagus ya. Karena kalau misalnya kita punya skimmer besar, tapi flow kita pelan. Pompa return-nya pelan ya. Sebenarnya jadi kayak apa ya? Punya sesuatu yang bagus tapi kita nggak paksa dia buat kerja yang benar. Jadi flow-nya kasih yang bagus, yang kuat. Terus si skimmernya gedein untuk cepet buang amonianya sebenarnya. Sama sediain media bakteri yang banyak. Kemarin itu yang saya gagal tuh, akhirnya saya balik lagi, saya klik ulang. Karena emang itu amisnya dan kelihatannya tuh ini lebih cepet kotor ini alganya. Kebanyakan alga hijau dengan alga yang coklat itu gitu kan. Gitu. Ya kuncinya sih di sana lah, skimmer sama pompa yang besar. Ini puffer ya? Ini puffer nih. Ini puffer dari mana nih Mas? Ini dari sini ya, dari Kepulauan Seribu ya? Ada nih. Belum lihat saya itu ya. Ya ini kita kalau ini buntel duren. Ya ini hiu black tip ya. Ini makannya apa Mas biasanya kalau ini? Kita kasih ikan selar sih. Ikan selar ya? Makannya bukan ikan mas? Enggak. Kita kasih selar, kita potong-potong. Potong-potong. Terus kita gitu ya. Saya pikir tuh kasih ikan mas atau ikan lain. Enggak. Kemarin saya ngajarin harus kasih ikan mas aja, tapi harus suka makan juga ikan mas. Iya, kita kasih ikan mati aja. Ikan mati aja ya. Kita kasih selar, kita potongin, kasih. Iya. Oke, teman-teman, itu tadi bincang-bincang saya dengan Mas Steve, pemilik dari Java Marine ya, yang berada di Java Aquatic salah tuh, Kowat ya. Java Aquatic yang berada di Jalan Cunduk Raya. Jadi teman-teman kalau emang lagi pengen bikin akuarium, mau konsultasi atau mau bikin, karena kan banyak yang suka gagal dan lain-lain, silakan kontak Mas Steven. Di nomor teleponnya berapa Mas? Kita alamatnya di Java Aquatic, Jalan Ciledug Raya nomor 21. Terus kalau untuk Tokopedia-nya ada di Java Reef 2. Terus untuk IG-nya ada Java_Reef. Ya. Terus kalau untuk nomor teleponnya ada di 0812 9090 9803. Ya. Oke, makasih Mas Steven atas penerimaannya dan sukses terus Mas Steven ya. Terima kasih. Oke, mari.